gue selalu bilang kepada semua klien gue yang punya problem dengan kecemasan, intinya gini, bentuknya bisa beda-beda, tapi akarnya sama, yaitu dua hal. Satu, orang yang cemas punya toleransi yang rendah terhadap ketidakpastian. Kedua, orang yang cemas punya keinginan yang sangat amat kuat untuk ingin mengambil kendali kehidupan. Makanya statement kalau, jika itu tuh menyatakan mereka tuh gak suka sama yang gak pasti. Nah, jadi betul semua orang pasti gak suka ketidakpastian. Tapi lagi-lagi seberapa intens. Kalau orang benar-benar gak suka, benar-benar gak bisa menerima kenyataan hidup. Jadi gini loh, kabar buruknya adalah sebagian besar hal penting dalam hidup kita sifatnya gak pasti. Oke, masa depan kita dan siapa kita bertemu nanti, bos kita kayak apa, support system kita kayak apa, family kita kayak apa, ras kita kayak apa, kita lahir di mana, punya sifat kayak apa, pola pikir kayak apa, itu semua di luar kendali. Oke, dan juga sifatnya nggak pasti. Jadi semakin kita nggak bisa let go gitu ya, bahwa ada bagian kehidupan yang sifatnya tuh di luar kendali saya, tapi ada juga yang di dalam kendali saya, yaitu cara saya memandangnya. Kita takkan pernah bisa punya hati yang damai. Takkan pernah bisa. Jadi gue bakalan mulai dari sana dulu. Okay? Akar permasalahan ada dua gitu. Yang pertama adalah takut banget sama ketidakpastian, dan juga punya desire yang kuat banget untuk mengendalikan semuanya. Betul banget. Tapi karena itu memang gak bisa dikendalikan fundamentalnya, jadi ya muter-muter aja gitu ya. Yes, betul banget. Makanya kan berapa banyak orang kayak nggak jadi buka bisnis. Berapa banyak orang yang kayak mau ngejar si dia gebetan, tapi langsung kayak khawatirnya keluar. Kok ditolak, kok gue jadi bahan bully, kok gue jadi ini. Akhirnya nggak melakukan ya kan. Berapa banyak mereka yang kayak mau kayak mau propose something di bisnisnya. Nggak jadi karena ya kalau gagal gimana, nggak usah lah. Jadi gini loh, kadang suka gue gemes ya kalau orang toxic positivity ya, kayak bilang kayak pikiran doang, udah bablas aja. Justru karena pikiran doang powerful gitu loh. Justru karena pikiran doang itu semua orang yang pernah mengalami kayak problem dalam pengelolaan pikiran akan tahu betapa powerfulnya pikiran. Antara itu bisa empower kita, menguatkan kita, atau disable kita, melumpuhkan kita. Emang kadang-kadang tuh orang makin pintar makin itu ya. Betul ya, jadi kayak wah, emang bener pikiran doang, tapi pengelolaannya itu loh. Nah, hari ini kita bakalan kenalan banyak kenal itu gitu. Oke, sip. Lu mulai dari mana, man? Untuk kecemasan nih, lu mulai dari mana? Tadi kan kita udah dari akarnya nih ya. Misalnya kayak satu yang benang merah yang semua orang cemas punya adalah yang tadi dua itu. Betul. Kan? Terus next apa tuh? Nah, sekarang kita lebih ke gambaran cara kerja pikiran gitu. Kenapa sih orang bisa cemas gitu ya? Mekanisme kecemasan. Betul, mekanisme bener banget. Sekali lagi teman-teman, kita bukannya mau kuliah online atau apa gitu ya, tapi percaya deh, semakin kalian mengenal diri, semakin kalian bisa mengelola diri kalian gitu. Kayak misalnya ya, gimana kita bisa buat sebuah cake gitu, sebuah kue, kalau ingredientnya aja kita nggak tahu gitu, takaran aja kita nggak tahu, kita mesti tahu dulu masing-masing seperti apa. Karena gini loh, gue selalu kayak berusaha setiap kali menjelaskan sebuah definisi, sebuah gambaran gitu ya dari entah itu masalah, entah itu hal yang positif, apapun itu, I want to make sure elemen-elemennya kita paham dulu. Kenapa? Karena banyak orang cuma pahamnya sepihak-sepihak, A, B, C, D, elemen, begini-begini. Sehingga akhirnya ya pahit, gak enak. Coba deh, bahan membuat kue, kalau dipisah-pisah, enak gak? Baking soda, makan tuh baking soda. Oke, tepung, makan tuh tepung, itu gak enak. Tapi ketika dikelola dengan baik, step by step, mekanismenya kita tahu, cara pembuatan kue kayak gini. Kita aplikasikan, jadilah kue. Baru kita bisa, pandangannya positif banget. Enak rasanya. Tapi ke orang satu-satu, nggak ngerti. Ya udah, kacau, berantakan. Makanya banyak orang bilang, konseling buat apa sih? Belum gila. Nah itu kan, kayak itu kan stereotip yang sering kali muncul. Tapi gue bisa bilang bahwa ke konseling atau ke jasa psikologi gitu ya, takkan pernah rugi. Karena sering kali benang kusutnya itu kita rapihin. Udah itu intinya gitu loh. Jadi yang tadi bahannya masih baking soda, yang tadi bahannya masih tepung terigu dan lain sebagainya, masih pahit lah. Dan lain sebagainya, gula juga manis, tapi kalau dimakan sendiri kan gak enak gitu. Betul. Nah kita psikolog, kita bantu proses.
Yuk, step 1 kita kenali. Oh, kamu punya ABCD. Personality kamu tuh kayak tepungnya. Problem hidup kamu itu kayak apa, baking sodanya. Oke. Kemudian jadi kayak, oh selama ini yang tadi berantakan dirapihin sama psikolog. Dan Tadinya bantuan psikolog. gue nangkapnya anxiety itu tepung gitu. Nah, oke. Stres itu gulanya atau apa? Bisa apapun sih sebenarnya. Bisa pun, Intinya betul, intinya elemen. Oke, nah sekarang hari ini kita bakalan kulik nih. Oke, dengan nggak lama sih, tenang, kita nggak bakalan, karena ini bukan sesi literatur ilmiah seharian gitu ya. Kita bakalan kulik secara sederhana satu-satu kayak elemen-elemen daripada anxiety itu apa sih, dan mengelolanya itu kayak gimana. Oke. Tapi gue akan mulai dengan ini dulu Dre, gini, dari mekanisme skemanya. Oke. Skema kognitifnya. Ibaratnya gini, ini pun gue belajar prinsipnya dari CBT, yaitu dari penciptanya, dari Beck sendiri. Kayak gini, ini bagian sederhananya ya, oke. Ada situasi yang meng-trigger, oke, situasi paling atas. Kemudian tengahnya adalah bagaimana kita cara pandangnya, appraisal kita, perspektif kita, Persepsi. betul, persepsi kita terhadap situasi triggernya itu, oke. Kemudian yang di tengah itu akan melahirkan 3 macam reaksi. Reaksinya apa aja? Emosional, oke, khawatir, marah, dan lain sebagainya. Secara fisiologis, nah ini akan kita bahas juga nanti. Deg-degan, keringetan gitu ya, gemeteran, ngeblank. Nah ini nih yang sering nih ngeblank gitu ya. Dan kemudian juga secara perilaku. Nge-freeze dia, atau nggak bisa makan, jadi marah gitu ya. Karena orang khawatir itu banyak sekali mereka gampang marah, gampang kesenggol. Gitu ya. Cemas gitu. Nah, tapi gini Dre, kenapa gue bisa dengan tegas? Ini supaya memberikan gambaran ya. Mungkin di antara kalian yang mendengar masih belum kebayang. Masa sih perspektif doang? Bukannya semua orang gitu ya. Bukannya semua orang kalau dalam situasi kayak gini pasti cemas. Bukannya semua orang di dalam situasi kayak gini pasti overwhelmed. Gue akan kasih contoh kayak gini. Paling gampang. Misalnya, gini, gue bakalan pakai contoh kayak public speaking ya. Karena actually public speaking itu termasuk top gitu ya, ketakutan orang-orang di muka bumi ini. Banget. Kedua setelah ular. Udah oke, betul, kayak top 3 gitu kan. Buset, gede banget gitu ya. Gue kira tuh dulu yang hewan-hewan berbahaya, singa kayak laba-laba kayak, ternyata top 3 gitu ya. Ada public speaking gitu. Coba deh sekarang gue tanya Dre. Kan betul ada orang takut, tapi kita kumpulin 1000 orang untuk presentasi. Pertanyaan gue, apakah 1000 itu pasti 100%-nya semuanya itu pasti nervous semua? Enggak. Pasti enggak. Menurut gue orang yang punya temperamen ekstrovert itu cenderung lebih berani ya kan. Apalagi temperamen kreatif mungkin lebih bisa mungkin ya. Ya, mungkin gitu sih. Nggak mungkin 1000-1000-nya Betul. mati gitu kan di public speaking. Iya betul. Nah jawabannya enggak. Berarti ini sudah mematahkan pemahaman bahwa situasi yang kayak ibaratnya mutlak menentukan respon kita. Enggak. Padahal kali aja 1000 orang pasti responnya beda-beda. Dari mana? Tengahnya ini, persepsinya. Persepsi tiap orang. Halo, terima kasih untuk perhatianmu. Kalau kamu suka sama klip barusan, maka kamu bisa menonton episode full podcast ini dari awal sampai akhir secara gratis di YouTube ataupun Spotify dengan cara searching judul yang tertera di sini. Kamu juga bisa mendukung kami dengan cara klik like, subscribe, dan menyalakan notification bell supaya nggak kelewatan episode-episode yang selanjutnya. Semoga konten ini membantumu menjadi manusia yang lebih baik, dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Salam Angkat Bicara.